Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Pendengar sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, ikhwan wal akhwat fillah, telah beredar sejak tahun kurang lebih 1981 tentang polemik sholat subuh. Iya. Kita ini terlalu cepat 20 menit. Bahkan sebelumnya juga telah mencuat pada zaman Muhammad Rashid Ridho, sehingga Muhammad Rashid Ridho juga menuangkan di dalam kitab Al-Manarnya. Kemudian masalah ini dicuatkan lagi, dikurirkan lagi sehingga memanas oleh sekelompok tim peneliti dari Madinatul Malik Abdul Aziz, jurusan Fakultas Astronomi dan juga Ilmu Falak, yang melakukan penelitian selama 1 tahun. Dari pantuan peneliti yang anggotanya 8, 3-nya adalah ahli syariat, lebihnya adalah ahli astronomi, menyimpulkan bahwa azan subuh kita atau sholat subuh kita ini lebih cepat 20 sampai 20 menit. Atau gampangnya, mereka menemukan hasil bahwa subuh itu baru masuk setelah matahari berada di bawah ufuk 15 derajat. Ini kesimpulan. Penelitian itu diadakan selama beberapa bulan pemantauan, dan sebetulnya kalau kita lihat, dia mengambil kesimpulan 15 itu juga terlalu subjektif, karena hasil pantauan pada hari Jumat tanggal 7 bulan 1 tahun 1425 Hijriah, mereka menemukan atau alat menangkap cahaya ya di daerah kota Rumah itu nampak 19 derajat. Sampai 17-25 derajat. Itu sudah bisa ditangkap. Penelitian pada hari berikutnya tanggal 12 bulan 2 1425, pemantauan menghasilkan dan alat menangkap cahaya
bisa ditangkap pada derajat 8,10 matahari di bawah ufuk. Kemudian pada tanggal 9 bulan 4 tahun 1425 ya, penelitian menghasilkan bahwa dia menemukan cahaya berbentuk seperti melingkar, membulat, itu pada posisi matahari 19,33 derajat di bawah ufuk. Pada tanggal 6 bulan 5 tahun 1425, penelitian menghasilkan menemukan semacam cahaya yang masih bulat. Itu matahari berada di bawah 18,52 di bawah ufuk. Disertai dengan ikhtifa'un nujum inda darajati, ya, bintang, ada bintang khusus yang menciriin ciri tertentu ufuk timur itu tenggelam pada posisi 17,17 derajat matahari di bawah ufuk. Kemudian pada tanggal 6 bulan 6 1425 Hijriah, penelitian menemukan, ya, bahwa ada cahaya yang memanjang ke atas itu pada derajat 21,35 derajat, dan ini otomatis sebelum fajar kurang lebih 15 daqiqah atau menit. Pada tanggal 11 bulan 7 maka ditemukan, ya, satu cahaya yang ke atas, ya, tidak dijelaskan apakah posisinya ini membentang atau meninggi. Intinya ini cahaya menyebar ke atas. Itu posisi matahari berada di 20,29 di bawah ufuk. Pada tanggal 10 bulan 8 telah ditemukan cahaya di ufuk timur yang bentuknya melintang ke atas pada posisi derajat 21,7. Dan pada tanggal 3 bulan 9 tahun 1925 ditemukan cahaya al-harami, yaitu cahaya yang membentuk seperti piramid. Itu pada posisi matahari 20,5 di bawah ufuk. Dan pada tanggal 13 bulan 10 tahun 1925 ditemukan cahaya yang merata di ufuk pada ini posisi 14,5 derajat. Nah, ini hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa kelompok dari Fakultas Astronomi dari Madinatul atau Jami'atul Malik Ibn Abdul Aziz di Riyadh, yang akhirnya mereka menyimpulkan seperti yang disimpulkan oleh standar waktu yang dipakai oleh ISNA, yaitu Islamic Society of North America, yaitu satu kelompok masyarakat Muslim Amerika Utara, yang mereka menetapkan bahwa subuh itu baru masuk matahari pada posisi 15 derajat di bawah ufuk. Jadi ini nampaknya diulang, penelitian yang susah payah ini ternyata mengulangi hasil standar yang telah ditetapkan oleh ISNA tadi. Nah, nampaknya ada beberapa gelintir orang, bukan seorang astronomi, bukan peneliti, bukan juga umara, bukan juga ulama, menggulirkan masalah yang besar ini. Oleh karena itu, saya berusaha di sini untuk menyampaikan hasil penelitian para ulama dari mulai abad 9 Hijriah, yang ketika diawali di Andalusia, sampai sekarang hasil penelitian rata-rata mereka itu antara 18-19. Nanti insyaAllah kita akan sampaikan. Penelitian itu yang tadi dilakukan oleh Fakultas Astronomi, yang di bawah pemantauan 8 orang
3 dari ulama syar'i, yang sisanya adalah ulama falaki atau astronomi, menghasilkan suatu kesimpulan, dilempar di masyarakat, akhirnya menunai komentar para ulama, di antaranya adalah Syekh Fauzan. Maka di sini saya akan bacakan komentar Syekh Fauzan terhadap hasil penelitian tersebut. Beliau menulis makalah judulnya Wujubul Indibat fil Fatwa. Wajibnya kita itu disiplin di dalam berfatwa. Jadi tidak asal lempar, tidak ada asal nyeplos, tidak asal sekarang digulirkan, ya. Ya, katanya beliau fil fatratil qaribah, pada saat-saat dalam waktu-waktu akhir-akhir ini, nara ba'dan nasi yubduna ara'ahum fi umurin laysa min sya'nihim. Kami lihat sebagian orang menampakkan pendapatnya, mengungkapkan pendapatnya di dalam masalah agama, maksudnya laysa min sya'nihim ibda' ar-ra'yi fiha, bukan wewenangnya, tidak pada tempatnya, tidak pas dia menyampaikan pendapat di dalam hal itu. Wa yushawwishuna 'alan nasi fi umuri ibadatihim. Mereka membuat satu tashwish, ya, mengacukan, membuat orang bimbang, membuat orang itu tidak tenang di dalam perkara ibadah mereka, wa muamalatihim, dan muamalah mereka, wa aqidatihim, bahkan akidah mereka. Ya, bukti ada di antara mereka sudah tidak sholatul jamaah. Bahkan di antara mereka menyuruh orang ngulangin sholat. Bahkan ada yang ikut sholat nanti mengulanginya. Ini sudah bisa masuk ke dalam perkara akidah. Karena itu diperlakukan sholat tetap berjamaah nanti di rumah, mengulangi itu ketika kita menghadapi a'immatu ahlil bid'ah. Ya, a'immatul bid'ah. Mereka-mereka yang yuakhiruna, ya, sholatahum. Ini hal-hal yang tidak dibenarkan. Selanjutnya komentarnya Syekh, min dzalika tadakhaluhum fi mawaqidis shalah. Ya, di antaranya adalah mereka sudah intervensi, ya, di dalam masalah-masalah waktu salat. Saru yushakkikuna an-nasa fiha. Mereka menimpakan keraguan-raguan pada manusia dalam waktu salat. Yushayyi'una, mereka mengajak, an-nasa yushayyi'una, bahkan mereka mengajak, mempropagandakan, menyiarkan, bahkan mengeluarkan statement-statement, an-nasa yusalluna qabla dukhuli awqatihim. Orang-orang sekarang ini salat sebelum waktunya semua. Bahkan saya membaca dalam salah satu majalah, itu dia mengatakan di situ salat umat Islam seluruh dunia tidak sah, telah keluar dari waktunya, tidak tepat. Subhanallah, ini kan perkara besar. Kalau seandainya diputuskan lewat muktamar internasional yang dihadirin oleh tokoh pakar aja, itu tidak semudah itu. Apalagi diputuskan oleh beberapa gelintir orang yang ulama juga enggak, umarok juga enggak, ahli astronomi juga enggak. Wa yaquluna, mereka mengatakan, inna fi taqwimi ummil qura, sesungguhnya penanggalan kalender yang berstandar ummul qura khalalan hisabian, ada cacat secara hisab. Ma'annahu taqwimun mu'tamadun min qibali wulatil umur, kata Syekh Fauzan. Padahal itu kalender menjadi standar pedoman dari yang telah ditetapkan oleh wulatil amri, oleh pemimpin terutama. Bicaranya Syekh Fauzan ini adalah di Saudi. Wa muqirrun min qibalil ulama, yang telah diakui, ditetapkan oleh para ulama min zamanin tawil, pada zaman yang sudah lama sekali. Walam yahsul fihi khata'un tadbiqiyun min asharati sinin, dan belum pernah terbukti kesalahan terap, yaitu secara teoritik, secara aplikasi tidak pernah dinyatakan salah oleh para ahli, para ulama berpuluh-puluh tahun. Waqad waqatallahu salawati bitawqitin wadihin liya'rifahu al-'ami wal muta'allim wal hadari wal badawi.
Dan Allah telah menetapkan waktu secara jelas agar orang awam, orang yang terpelajar, orang maju, orang kota, orang desa, atau apa sajalah julukannya, mereka itu supaya kenal dengan mudah, yaitu apa? Fajar. Fasolatul fajri inda tulu'il fajri thani wa huwa al-bayadul mu'taridu fil ufuq. Yang namanya solat fajar adalah solat yang dilakukan pada waktu fajar yang kedua, yaitu putih melintang di ufuk, yang dikatakan oleh Allah al-khaytul abyadu. Kemudian sisa malam yang mulai masuk di sana ada cahaya-cahaya yang putih, maka malam juga masih ada, dikatakan oleh Allah al-khaytul aswad. Wa salatu dhuhri inda zawali syamsi, ya, salat duhur setelah tergelincir matahari, salat asar ketika bayang-bayang itu sama dengan bendanya, wa salatul maghrib inda ghurubi syamsi, wa salatul isya inda maghrib syafaqil ahmar. Ini semua sudah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan satu standar-standar yang akurat, satu dalil-dalil yang ilmiah, dan suatu ketetapan yang sangat realistis. Sehingga pernyataan ini ibarat ada petir di siang bolong, tidak ada mendung, tidak ada juga asap, tidak ada suatu muqaddimah, dan tidak ada suatu dalil. Itu dilemparkan, menukil hanya secara taklidi, ya, mereka adalah muqallidun yang tidak memiliki dasar sama sekali pembenaran dari yang ditaklidi. Kalau begitu, ini mindah kebodohan kepada kebodohan, kesesatan kepada kesesatan, kebingungan kepada di dalam satu kebingungan, dan tidak kalah pentingnya dijulukin oleh Syekh Fauzan al-musyakkikun. Mereka ini adalah tukang menimpakan keraguan-raguan di tengah umat. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga pada saat perkara ini digulirkan oleh Abdul Malik Al-Kulayb di Mesir. Kemudian para ulama di Mesir juga sekitar tahun 1981 terjadi polemik besar. Bahkan syekh-syekh besar dari Al-Azhar itu turun, termasuk Syekh Jadul Haq, memberikan satu komentar bahwa tauqid, standar waktu yang telah ditetapkan oleh Mesir yang kurang lebih hampir 19, itu adalah sahih dan tidak ada perselisihan dan sesuai dengan penelitian dan cocok dengan ahli astronomi. Bahkan pada saat itu beberapa mahasiswa senior di antaranya adalah Muhammad bin Ismail Al-Muqaddim, Syekh Ahmad Farid, ya, yang punya kitab ya sangat bagus, Tazkiyatun Nafas itu, Syekh Sayyid Al-Ghabbashi, Syekh Ahmad Al-Ghafur wa ghairuhum. Mereka semua keluar dengan mobil satu ke padang pasir untuk mengamati fajar sodik dan fajar kadhib, menemukan satu kesimpulan bahwa standar waktu yang ditetapkan oleh Mesir selama ini tidak salah. Tuh. Nah, sekarang kita akan pelajari standar waktu yang berlaku di dunia ini, atau di dunia Islam itu ada 5. Ya, standar waktu yang telah dipakai oleh dunia Islam ini ada 5. Pertama, inilah yang paling akurat, inilah yang paling masyhur, inilah yang paling banyak dipakai oleh umat Islam, yaitu standar Ummul Qura Makkah. Perlu diketahui bahwa standar Ummul Qura ini menetapkan bahwa waktu sholat subuh itu masuk bersama kehati-hatiannya, yakni hati-hati supaya di sini tidak sampai keluar fajar orang itu buka puasa, maka ditetapkan antara 18 sampai 19 derajat matahari di bawah ufuk. Ini standar yang banyak dipakai oleh negara-negara Teluk, negara Timur Tengah, terutama penetapan waktu untuk sholat di Makkah dan Madinah, di Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Kemudian yang selanjutnya adalah Egypt, yaitu standar penetapan Mesir, yang mereka menetapkan bahwa sholat subuh itu masuk ketika matahari berada pada posisi 19,5 di bawah ufuk.
dan sholat isya masuk, masa ini isya sama subuh itu hampir mirip standarnya. Cuma kalau maghrib itu setelah terbenam. Nah, sholat isya itu masuk diperkirakan, atau ini menurut penelitian Mesir, matahari di bawah ufuk 17,5. Ya. Jadi matahari di bawah ufuk itu 17,5. Dengan demikian hampir mirip juga dengan standar Ummul Qura. Ketika sholat subuh matahari di bawah ufuk 18, isya juga 17 kira-kira. Mesir juga begitu. Nah sekarang di sana ada lagi yang dipakai oleh orang Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan dan negara sekitarnya menggunakan standar Jami'atul Ulumul Islamiyah Karachi, Mesir ini Pakistan. Jadi Pakistan atau universitas teknologi yang ada di Pakistan menetapkan, dan ini dipakai oleh negara-negara India sekitarnya, Pakistan, India, Bangladesh dan juga Afghanistan, menetapkan bahwa subuh masuk matahari ketika berada di bawah ufuk 18. Dan juga isya masuk ketika matahari di bawah ufuk 18. Jadi ini sangat simpel, subuh 18, kemudian isya juga 18. Ini standar waktu yang ketiga. Adapun yang keempat, ini adalah standar yang dipakai oleh Al-Mujtama'ul Muslim fi Shimali Afrika atau Islamic Society of North America, yaitu Amerika Utara, yang menetapkan standar sholat subuh masuk ketika matahari di bawah ufuk 15, begitu juga isya masuk ketika matahari itu berada di bawah ufuk 15. Jadi ini nampaknya mereka membuat satu kesimpulan yang sekarang dipakai oleh beberapa gelintir orang untuk mengacukan sholat kaum muslimin yang sudah berstandar baik, yang sudah melalui penelitian berabad-abad, bahkan sejak zaman abad 9 Andalusia, dan yang pertama kali menggulirkan adalah Al-Bairuni Al-Qurtubi, bahwa sholat subuh itu masuk ketika matahari di bawah ufuk 18. Dan ini teruji. Dari zaman ke zaman dipakai tidak ada masalah. Bahkan pada waktu Daulah Utsmaniyah juga enggak ada masalah. Setelah itu Utsmaniyah rontok, negara Islam pecah-pecah. Ada Mesir, ada Hijaz, ada ini juga. Maka para ulama tidak pernah mempermasalahkan. Dengan demikian, siapapun yang menegaskan, siapapun yang mengatakan bahwa kaum muslimin sekarang ini sholatnya lebih awal 20 sampai 25. Bahkan ada sebagian ini orang di Solo itu katanya mengatakan 40 menit. Masya Allah. Kalau gitu 40 menit itu matahari sudah hampir tinggi. Ternyata setelah itu ditarik lagi katanya salah. Nah inilah menunjukkan bahwa tidak ahli. Nah standar yang kelima inilah yang dipakai oleh Rabithah Al-Alamul Islami dengan standar WIL. Di mana ini menetapkan hampir sama matahari. Subuh itu masuk, matahari berada di bawah ufuk 18 derajat. Dan isya masuk, matahari di bawah ufuk 17. Jadi, kalau kita lihat dari standar-standar waktu yang dipakai oleh umat Islam, dari berbagai macam hasil penelitian dan lembaga survei yang telah akurat, baik itu tadi yang dipakai oleh Ummul Qura, yang dipakai oleh Mesir, yang dipakai oleh India, yang dipakai oleh Rabithah Al-Alamul Islami, hampir kurang lebih tidak meleset dari 18-19. Dan inilah mungkin ya, kalau sekarang meleset 1 derajat sih bedanya mungkin 2 menit, 3 menit, 4 menit itu wajar. Kalau sampai 20-25 menit, ini jelas nggak wajar. Makanya di antara standar yang nyeleneh ini kan standar 15. Dan tolong dicamkan,
apa yang telah menjadi standar di Amerika di bawah ke Indonesia belum tentu cocok karena termasuk garis khatulistiwa. Karena matahari atau penelitian yang dihasilkan di atau garis khatulistiwa juga tidak bisa diterapkan di Eropa dan seterusnya. Dan masing-masing hari itu berbeda-beda. Makanya kalau kita lihat penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Astronomi dari Universitas Malik Abdul Aziz tadi berbeda-beda. Sesekali menemukan cahaya pada posisi 19 derajat di bawah ufuk, kadang 17, kadang 18, kadang 14, bahkan berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa yang kita pakai patokan adalah yang telah berjalan berabad-abad, teruji secara realita, secara kultur, dan juga dipakai oleh banyak umat, dan juga telah diakui oleh ahli agama, yaitu ulama, umara, dan juga ahli astronomi, ilmu falak, yang memang di dalam masalah ini matahari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak matok ru'yah, karena Allah hanya mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi. Untuk caranya untuk mendapatkan waktu-waktu tersebut Allah tidak memberikan satu ketetapan tertentu, makanya dibolehkan menggunakan hisab dalam masalah ini. Rata-rata memberikan satu kesimpulan, matahari di bawah 18, di bawah ufuk. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa Islamic Society of North America atau standar ISNA merupakan standar paling lemah dan merupakan satu standar yang sangat tidak akurat, sangat tidak ilmiah, dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang jelas. Bahkan dari 5 standar yang dipakai oleh negara-negara Islam, oleh dunia Islam, semua hampir rata-rata mematok 18 matahari di bawah ufuk, hanya saja ISNA. Dengan demikian, maka kita tetapkan apa yang digulirkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak didukung oleh ulama, tidak punya uswah keatasan, ya, bahkan mereka adalah orang-orang yang cenderung menebarkan syubhat, musyakkikun, menebarkan kebingungan. Maka hal ini naudzubillah min dzalik, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat kurban umat yang telah sholat, ya, mundur, tidak ikut sholat jamaah, bahkan yang lebih fatal lagi, sudah azan mereka masih sahur, masih makan, ya, otomatis ini merupakan suatu kesalahan besar. Karena karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Idza adzana Bilal wa kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Jika Bilal adzan, maka makanlah, minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Fa innahu la yu'adzin hatta yuqala asbahta asbahta. Karena dia tidak adzan sampai dikatakan kepadanya sudah subuh, sudah subuh. Dan Allah memberikan suatu batasan fajar, dan itu batasan kita berhenti makan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Nah, perlu diketahui sekarang mungkin atau standar apa yang dipakai oleh mereka-mereka yang menghasilkan satu penelitian yang pincang. Mereka memberikan satu kesimpulan secara lughah, di mana para ulama bahasa rata-rata mendefinisikan fajar itu ialah satu kondisi, ya, yang di sini kita ambil ulama bahasa, di antaranya Imam Ibnu Faris. Al-Fajr adalah infijaru dhulma anis subhi. Imam Al-Azhari mengatakan, yuqalu lis-subhi al-mustatir fajrun, wa huwa shadiq, wal mustatil kadhibun. Intinya, dari beberapa kesimpulan ahli bahasa, bahwa fajar adalah dhau'us sabahi wa huwa humratu syamsi fi sawadil laili. Padahal ini adalah definisi fajar secara umum. Fajar ialah. Tapi yang menjadi permasalahan kita sekarang ini adalah awal fajar. Bukan pembahasannya adalah fajar itu. Kita tidak ingkari bahwa fajar secara umum, secara utuh kita katakan fajar adalah menyebar ke kanan kiri ke atas
agak sedikit kemerah-merahan, sedikit. Bahkan tidak nampak kadang-kadang merahnya. Karena tajamnya, karena banyaknya yang putih. Ini fajar secara umum. Tapi yang kita permasalahkan sekarang adalah awal fajar yang dikatakan oleh Allah minal fajri. Sekarang apa? Bagaimana definisinya, bentuknya? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad." Namanya aja khayt, itu kita terjemahkan adalah benang putih. Berarti di sini cahaya yang lamut, ya, yang sangat-sangat lembut sekali. Terus kemudian di atasnya masih ada sisa-sisa malam yang sangat banyak. Ini maknanya al-fajr. Itulah awal orang masuk salat subuh, awal berhentinya sahur, sudah tidak boleh makan. Tapi kalau sekarang analisa mereka, yang namanya fajar itu ialah pertama putih kemerah-merahan, menyebar di ufuk timur banyak. Kemudian pasar-pasar yang menyebar di jalan dan di pasar-pasar dan di atas-atas gunung. Ini kita tidak ingkari bahwa itu adalah fajar. Tapi apakah itu awal fajar atau fajar sudah menyebar? Jelas yang benar adalah fajar sudah mulai menyebar. Lah kalau standar seperti ini, pasar-pasar sudah mulai terang, jalan-jalan sudah mulai terang. Ya ini standarnya Adi bin Hatim yang telah ditegur oleh Rasulullah kan? Ya Rasulullah, saya sudah pasang benang putih sama benang hitam di bawah bantal saya bolak-balik, saya lihat tidak ada bedanya, saya makan terus, nggak ada beda lagi, saya makan terus. Wah, kalau begitu kata Rasulullah, katanya, inna wisadadaka la'aridun, kalau begitu bantal inti sangat luas. Yang dimaksud adalah fajar. Al-khaytul abyad adalah fajar, al-khaytul aswad adalah sisa-sisa malam yang sudah mulai beranjak pergi. Dengan demikian, kalau kita membuat satu ketetapan yang namanya sholat subuh itu masuk setelah fajar itu menyinari pasar-pasar terang, jalan-jalan terang, gunung-gunung itu kelihatan, maka ini standar yang dipakai oleh Adi bin Hatim yang sudah ditegur oleh Rasulullah SAW. Bukan nggak benar itu fajar. Kita terima itu fajar. Kita akui itu adalah bagian dari fajar. Cuma permasalahannya, apakah itu awal fajar sebagai pertanda masuknya sholat subuh dan berhentinya sahur alias mulai puasa? Ini yang kita permasalahkan. Bukan masalahnya sekarang itu fajar atau tidak, kita nggak ingkarin. Bahwa di antara jenis atau macam-macam kelanjutan dari fajar, dari mulai nampak seperti benang putih, kemudian lambat laun semakin terang menyebar, kemudian menimbulkan warna merah, itu kita tidak ingkari, bagian daripada fajar. Cuma yang sekarang menjadi mautinul khilaf, ya, tempat yang kita perselisihkan sekarang ini, atau masalah yang sekarang ini menjadi penting kita bahas adalah awal fajar itu tandanya kayak apa? Yang menjadi suatu standar itu bentuknya kayak apa? Ini telah ditegaskan oleh Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt. Yang namanya khayt itu benang. Berarti di sini lintasan sinar matahari, ya, sinar fajar yang sangat lembut di ufuk timur yang tidak gampang dilihat oleh pandangan mata. Apalagi oleh karena itu meneliti dengan kasat mata, dengan pandangan mata atau kamera apapun beberapa saat dalam kondisi sekarang ini tidak bisa disimpulkan. Pertama, cuacanya selalu mendung. Keduanya, asap-asap kadang mengepul seperti kondisi di daerah Kalimantan pada saat hutan-hutan gambut terbakar, atau lampu-lampu pabrik, lampu-lampu jalan, lampu-lampu kota yang sangat terang sehingga kadang kita tidak bisa membedakan apakah yang di sebelah ufuk timur itu cahaya merahnya lampu, apa cahaya merahnya itu merah ufuk atau fajar. Belum lagi ditambah
cuaca yang mendung, yang hujan, yang tropis, ya, kondisi negara atau daerah tropis ini mempengaruhi ketajaman daripada fajar itu. Sehingga tolong sekarang kalau kita lihat di zaman Rasulullah itu tidak semua orang ahli menetapkan ini. Makanya sampai Rasulullah kenapa? Apa hikmahnya? Rasul mengangkat muadzin itu buta, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Bukan orang yang sekarang ini melek, yang memang harus ahli mengetahui fajar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat muadzin, di antara muadzin adalah Ibnu Ummi Maktum yang buta, memberikan satu kesimpulan bahwa tidak semua orang itu ahli menetapkan fajar. Ibnu Ummi Maktum cuma melaksanakan tugas. Ketika itu diberitahu oleh pendampingnya, seseorang yang telah ditunjuk oleh Rasulullah, fa innahu la yu'adzin hatta yuqalu asbahta asbahta. Dia tidak adzan sampai dikatakan kepadanya sudah subuh, sudah subuh. Berarti di sini ada yang ahli, ada yang tahu, ada yang mengerti. Maka di sini hendaknya kita kembalikan pertama kepada standar yang telah itu ditetapkan oleh para ulama berdasarkan penelitian, pengamatan, dan juga tidak kalah pentingnya ini sudah bergulir berabad-abad, sejak abad 9 sampai sekarang, menunjukkan di sini bukti kebenaran. Digulirkan sekian abad tidak bermasalah, bahkan baru sekarang dipermasalahkan, menunjukkan yang konslet adalah yang mempermasalahkan. Bahkan Imam Al-Bairuni, ahli falak Islam sejak abad ke-9, dan ketika itu Daulah Andalusia, ya, menetapkan bahwa standar solat subuh itu masuk matahari berada di 18 di bawah ufuk. Dan ini yang dipakai oleh Ummul Qura, yang inilah yang dipakai oleh negara-negara Islam seluruh dunia, termasuk dipakai oleh Mekah, Madinah di dalam menetapkan waktu, termasuk juga di Indonesia. Rata-rata menggunakan standar itu, dan standar 15 yang dipakai oleh ISNA, yang dihasilkan oleh astronomi, yang digulirkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab di Indonesia, orang-orang yang kerdil ilmunya, orang-orang yang tidak ahli, bukan ahli astronomi. Ini merupakan bentuk penyesatan, pembingungan, dan menebarkan keraguan-raguan di tengah umat yang harusnya kita enyahkan, kita harus cibirkan, tidak kita pedulikan. Sebagaimana saran Syekh Shalih Fauzan, bahkan Syekh bin Baz pernah memberikan satu teguran yang keras juga. Pernah hal ini muncul, digulirkan, kemudian berhasil ditepis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian pada saat penelitian ini digulirkan juga, Al-Mufti Al-Am Samahatu Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh juga memberikan suatu penegasan bahwa standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Saudi, yang digunakan untuk menetapkan waktu Mekah Madinah, yang juga dipakai seluruh dunia termasuk Indonesia, ini standar sudah benar, sudah baku, sudah akurat berdasarkan penetapan dalil ilmiyatan wa amalan, baik dari sisi keilmuan dan penerapan. Hal ini yang ingin saya tegaskan. Sebetulnya masih banyak di catatan-catatan dari para ulama, terutama Syekh Jadul Haq, di mana dia memberikan satu bantahan terhadap beberapa tokoh yang membuat satu penelitian yang sama juga, Muhammad Jamaluddin Al-Fandi, dan juga termasuk Abdul Aziz Al-Kulaibi, dan beberapa orang. Yang intinya Syekh Jadul Haq memberikan suatu penegasan bahwa Mujamma' Mesir, yaitu standar penetapan waktu Mesir, yang telah menetapkan bahwa subuh itu telah masuk, matahari di bawah ufuk 19 atau 18, itu sudah benar, sudah akurat, sudah baku. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwatal Islam, pembahasan yang begitu gamblang mengenai polemik sekitar waktu salat subuh yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin Hafizahullah. Selanjutnya Ustaz, kami akan membuka sesi tanya jawab, namun kami akan jeda terlebih dahulu dengan jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali setelah yang berikut ini. Nurun minal Qur'an. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة.
Ikhwatal Islam azanillah iyyakum, kembali bersama kami dalam kajian edisi malam mengenai pembahasan polemik seputar waktu salat subuh bersama Ustaz Zainal Abidin hafizahullah. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk Anda yang bertanya di 0218236543 dan untuk pesan singkat di nomor 0819896543. Baik, kami angkat yang pertama dari penelpon di kesempatan malam hari ini. Ada Al-Akh Abu Hudzaifah di Bekasi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan azan fajar ini. Ini sebenarnya ada banyak perbedaan di almanak yang tercetak itu, sehingga kadangkala yang kami amati ketika satu masjid sudah azan maka gayung bersambut yang lain azan semua. Jadi begitu. Gimana ini patokan yang sahih ini yang mana kira-kira? Kemudian jarak antara azan awal dengan azan kedua di fajar itu kira-kira berapa panjang gitu Ustaz? Ya, cukup. Barakallah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk ini. Iya, kalau perlu diketahui akhil karim, kalau perbedaan itu hanya sekitar 2, 3, 4 menit, itu perbedaan yang sangat wajar. Kalau 10 menit karena memang ketiduran muadzinnya, itu ya ditolerir. Tapi kalau sekarang terlambatnya itu 20 sampai 25 menit, dan itu diyakini sebagai awal waktu subuh, inilah yang problem. Memang kita tidak ingkari bahwa dalam penetapan waktu sholat dan juga awal imsak, para ulama berbeda pendapat menjadi 3. Yang pertama, ini adalah pendapat jumhurul ulama, al-haddul ladhi bitabyinihi yajibul imsak dhalikal fajrul mu'tarif fil ufuq yumnatan wa yusratan. Jadi menurut jumhurul ulama, bahwa batasan fajar yang membuat orang itu boleh sholat dan haram makan alias tidak boleh makan lagi bagi yang puasa, itu ketika sekarang ini fajar mu'tarid, yaitu fajar yang menyebar di ufuk. Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam hadis Rasul, la yughrannakum min sahurikum adzanu Bilal, kamu jangan terkecoh dengan azan Bilal, wala bayadul ufuq, yaitu merahnya putihnya ufuk, karena itu bukan fajar, tapi hanya al-mustatil berarti kadzib, hakadha kana yastatiru hakadha. Yang kata beliau, yang namanya fajar shadiq adalah yastatir, bukan yastatil. Kalau yastatil itu memanjang ke atas, tapi yastatir itu menyebar ke kanan kiri. Ya, yumnatan wa yusratan, jadi kanan kiri. Ini juga sebagai bentuk penjelasan dari firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa fajar atau salat subuh itu masuk dan kita mulai berhenti dari dari sahur alias mulai puasa, itu ketika fajar itu menyebar, menerangi jalan-jalan dan rumah. Dan nampaknya ini pendapatnya Al-A'mash dan termasuk pendapat yang syadz dikatakan oleh para ulama. Walaupun Imam Abu Hamid Al-Ghazali menukilnya, dan di dalam kitab-kitab fikihnya, terutama Al-Khulasah, tetapi ini telah dilemahkan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam An-Nawawi. Dan kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang menegaskan bahwa fajar shadiq atau fajar ini, yang namanya fajar betul-betul itu, bahwa fajar yang sudah di antara putih itu ada merahnya. Nah, ini kita tidak ingkari bahwa itu jenis daripada jenis fajar, namun apakah itu awal fajar kita sudah jelaskan. Dengan demikian, kalau yang ada sekarang ini perbedaan 3, 4, sampai 5 menit lah, itu sangat wajar sekali. Dan untuk saat ini ya kurang lebih jam 4, 20 menit. Atau berapa? 15 atau 20 sekarang? Ya 15, 4, 20. Itu kira-kira itu. Ya, ini yang kita
harus pegang. Adapun jaraknya antara azan yang pertama dengan azan yang kedua, karena azan yang kedua itu Rasulullah mengatakan la yaghurrannakum azanu Bilal min sahurikum, berarti azan itu ketika pada waktu sahur, azan yang pertama. Dan sahurnya Rasulullah itu jaraknya antara makan dengan azan itu kurang lebih 50 ayat, berarti kurang lebih setengah jam. Oleh karena itu azan pertama itu setengah jam sebelum fajar. Nah, setelah itu baru azan. Ini kira-kira, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan yang lain. Baik, selanjutnya kami angkat dari Abu Ayyub di Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan akhi, ke pertanyaan. Ini masalah azan subuh dengan lafaz as-salatu khairum minan naum. Ya. Ini kan yang di dalam hadis Abi Manzura itu yang sahih as-salatu khairum minan naum pada azan yang pertama. Betul. Riwayat Ahmad. Kita ada azan yang kedua. Ada juga yang mengucapkan as-salatu minan naum. Apa ini menyalahi sunnah Nabi? Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, penanya cukup bagus karena bisa menghadirkan riwayat. Iya. Dan hadis ini dinyatakan oleh Imam As-Sa'ati jayyidun, sanadnya jayyid. Sebagaimana yang ada di dalam kitab Fathur Rabbani fi Tartib Musnad Ahmad bin Hanbal. Yang menjadi permasalahan sekarang, azan pertama yang mana? Apakah azan pertama sebelum fajar ini? Apakah azan pertama karena yang keduanya adalah qomat? Nah itu loh. Karena Rasulullah SAW juga menyebut qomat itu juga azan. Seperti yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dan yang lainnya, ma baina kulli adzanaini salatun, ma baina kulli adzanaini salatun, ma baina kulli adzanaini salatun. Terakhirnya liman syaa. Di antara dua azan itu ada solat. Di antara dua azan itu ada solat. Di antara dua azan. Nah, yang dimaksud dua azan apa? Azan masuk, manggil solat, manggil orang ke masjid. Azan yang kedua masuk solat, yaitu qomat. Berarti di sini kalau yang dimaksud azan yang pertama, yang dimaksud adalah manggil orang untuk datang ke masjid untuk solat. Berarti di sini as-salatu khairum minan naum, letaknya di situ. Dan azan keduanya adalah qomat. Bukan diletakkan pada azan yang pertama sebelum fajar tadi. Ini menurut pendapat yang pertama. Yang menguatkan pendapat ini diantaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya. Adapun pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua yang mengatakan yang dimaksud azan yang pertama adalah azan pada waktu sahur ini. Berarti as-salatu khairum minan naum dibaca pada waktu azan pertama sahur. Dan azan ketika setelah fajar untuk memanggil orang hadir ke masjid itu tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Namun, wallahu a'lam bishawab. Di sini saya ingin memberikan satu penjelasan apik. Perlu diketahui bahwa tidak ada ikhtilaf di antara para ulama tentang sunnahnya membaca as-salatu khairum minan naum. Karena hadisnya sahih. Cuma ikhtilafnya ulama itu dibaca di azan yang mana. Maka saya sarankan muadzin atau masjid mana saja yang tidak memberlakukan azan pertama sebelum fajar alias azan pada waktu sahur, maka hendaknya membaca as-salatu khairum minan naum pada saat azan setelah terbit fajar ketika memanggil orang datang ke masjid. Kenapa? Kalau sekarang azan pertama enggak, azan ketika masuk solat ini tidak dibaca juga as-salatu khairum minan naum. Ini sunnah as-salatu khairum minan naum bisa lenyap, bisa habis, punah nanti. Dan ini berbahaya. Ada orang kadang-kadang tidak mengerti ya manatul ikhtilaf sehingga membuat satu statement yang membahayakan sunnah itu sendiri.
Pokoknya sekarang ini nggak boleh. As-salatu khairum minan naum, nggak boleh. Pada azan setelah fajar, itu azan setelah sebelum fajar, pada waktu sahur. Sekarang yang menjadi permasalahan, masjid Anda sekarang azan nggak yang pertama itu? Yeah. Nah ini yang jadi masalah. Akhirnya apa? Nggak kebaca dua-duanya. Akhirnya sunnah ini punah. Dan inilah termasuk sunnah-sunnah yang sudah mulai ditinggalkan akhirnya. Dengan demikian, saya nasihatkan kepada muadzin, kepada yang sahibul atau di KM masjid untuk mewaspadai, untuk hati-hati, untuk menjagai, memelihara dan juga sangat-sangat tidak tergesa-gesa di dalam menyelesaikan masalah ini. Intinya, as-salatu khairum minan naum itu sunnah, cuma letaknya di mana? Wallahu a'lam bishawab. Menurut pendapat yang sahih yang kuat, itu azan setelah terbit fajar, yaitu setelah orang-orang diundang datang ke masjid untuk sholat, dan azan yang keduanya adalah qomat, karena Rasulullah menamakan dua-duanya azan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali untuk yang ketiga, ada Bapak Nuzul di Bekasi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, silakan Bapak langsung dengan Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal ya akhi. Gini Pak Ustaz, mengenai penetapan waktu ini ya. Iya, iya. Ini sebenarnya kan wewenang termasuk wewenang ulil amri itu aja. Oh iya betul, iya. Nah, ini iya. Terus sekarang dasarnya apa? Mereka ini kok mengkampanyekan, bahkan saya baca itu besar-besaran, bahkan ada safari Fajar Sodik atau apa itu. Oh iya, Masya Allah ada. Iya. Emang betul melakukan safari Fajar Sodik. Nah, ini maksudnya kan terus kok dia kalaupun dia itu meyakini itu kebenaran, apa enggak dia sebagusnya dia konsul dulu ke yang itu kalau ahli sunnah. Nah, itu menimbulkan permasalahan yang begitu hebat ini. Betul. Nah terus jadi kan ini sekarang membingungkan orang. Nah ini bagaimana ini Pak Ustadz, kira-kira ini kan supaya jangan terulang lagi, terus ini supaya ini ya kalaupun dia itu benar, itu pun juga nggak bisa langsung digulirkan, apalagi dikampanyekan gitu kan. Betul. Dia mau menangnya itu apa gitu. Iya betul. Ya mungkin gitu. Terima kasih Bapak Nuzul. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW mengatakan as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Puasa bersama kalian puasa, dan berbuka bersama kalian berbuka Idul Fitri, dan beridul adha bersama kalian Idul Adha. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, memberikan suatu pengarahan dan bimbingan bahwa masalah yang terkait dengan syiar-syiar kolektif itu kita harus serahkan kepada ulil amri. Masalah puasa adalah syiar kolektif, masalah Idul Fitri adalah syiar kolektif, Idul Adha adalah syiar kolektif, termasuk salat adalah syiar kolektif. Karena itu terkait dengan azan yang merupakan syiar bersama, salat jamaah syiar bersama. Kalau seandainya itu benar, ini kan ada negara yang berwenang. Di sana ada depak minimal, di sana ada MUI. Mungkin bisa dikonsultasikan, bahkan di sana ada ahli Menkominfo. Kita konsultasikan ke sana, mereka punya alat, mereka lengkap dengan ahlinya, dengan stafnya. Kalau di sana didiskusikan, kemudian ada semacam surat menyurat, ada polemik yang ilmiah, yang dingin, yang bagus. Kemudian setelah itu terjadilah kesimpulan, ternyata yang benar adalah mereka. Gimana ini Pak Depak, gimana Pak MUI, gimana Pak Menkominfo? Masalah ini kan masalah umat, tidak bisa dibiarkan. Oh ya, ini nanti kita akan tindak lanjutin pasti. Karena dalam masalah ini tidak bisa dipolitisir. Dan politikus macam apa yang bisa memanfaatkan hal ini, nggak dapat apa-apa. Ini murni adalah kepentingan umat. Orang ingin sholat benar, ingin masuk surga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanya, ya Rasulullah, sholat yang amal yang paling utama apa? As-sholatu fi awal, sholat di awal waktunya. Dalam satu lafaz lain, dalam lafaz yang turunkan oleh Imam Bukhari adalah as-sholatu fi waqtiha. Dengan demikian,
ini merupakan suatu gerakan-gerakan yang tidak menyedapkan dan tidak dibenarkan dari sisi manhaj. Makanya dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, menyelisihi ibadah mereka, muamalah mereka merusak juga akidah mereka. Ini rusak kan? Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk, Ustaz. Dari pendengar kita, Ustaz, di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa 103 Allah berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, berdasarkan ayat inilah maka ya ada semacam koreksi dari majalah mungkin yang Ustaz maksud untuk menjaga agar salat kaum muslimin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di dalamnya terdapat fatwa-fatwa para ulama yang membenarkan ataupun menjadi rujukan. Bagaimana Ustaz menghadapi polemik yang memang hal ini merupakan sesuatu yang penting tapi juga akan menimbulkan polemik dan bibit perpecahan. Jazakallah. Perlu diketahui bahwa kita tidak ingkari. Memang di sini ada kurang lebih 8 ulama yang dipakai ucapannya, tetapi ternyata setelah dipedar dan dikulitin dan juga dikupas oleh Profesor Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Ubaidi di dalam kitabnya Tulu'ul Fajr Shadiq, ternyata dipelintir. Contoh aja, ketika mereka mengungkapkan fatwanya Syekh Albani kan mengatakan di situ pengamatan saya, desa saya. Syekh Albani di sini memberikan satu penegasan. Saya baca ya, mereka memakai juga Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Tetapi Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di tempat lain mengatakan dengan tegas ya, ba'dun nasil an yushakkikuna fi taqwimil mawjud baina aydin nas, kan? Jadi sebagian orang sekarang membuat keraguan-raguan di dalam penanggalan atau penetapan waktu yang ada di tengah manusia. Yaquluna innahu mutaqaddimun ala tulu'il fajri. Lebih dahulu sebelum terbit fajar waqad kharajna ilal bar. Padahal setelah kita buktikan kita keluar ke ke hulana anwarun wa ra'ayna al-fajr yata'akhkhar hatta balagha ba'dhum wa qala yata'akhkhar thuluth sa'at. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwa terlambat sepertiga jam, berarti di sini kurang lebih 20-25 menit. Walakin adh-dhahir anna hadza mubalaghatun la tasih. Bahkan zahir ini merupakan satu sikap berlebihan yang tidak sahih. Walladhi narahu anna taqwim alladhi baina aydin nas al-an, ya, yang kita lihat sekarang takwim atau penetapan waktu yang ada di tangan manusia sekarang ini lebih dahulu 5 menit fil fajri khasatan dalam masalah fajar. 5 menit dan itu wajar. Dan juga ucapan Syekh Albani yang dipenggal-penggal. Saya ingin sampaikan, Syekh Albani mengatakan waqad ra'aitu bi nafsi miraran min jabali Hamlan. Saya melakukan pengamatan berkali-kali dari rumah saya di Gunung Hamalan, Janub Syarq Oman, ya, di timur Oman. Wa makana lidzalika min at-ta'aqqud min sihhati ma dzakara ba'dul ghayyurin, ya. Ternyata saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa keabsahan sebagian orang-orang yang memiliki ghirah ala tashih ibadatil muslimin, ingin meluruskan ibadah kaum muslimin, anna adzan al-fajr fi ba'dil biladil arabiyah fi ba'dil. Nah, ini yang harus kita tegasin. Nah, ini kenapa mereka tidak mencoba untuk mengklirkan ucapan Syekh Albani fi ba'di dengan mengatakan di majalah itu seluruh, Masya Allah. Ini loh yang jadi masalah, Mas. Syekh Albani hanya menganalisa fi ba'dil biladil arabiyyah yarfa' qabla al-fajr shadiq bi zamanin yatarab baina al-20 wa 30 daqiqah, ay qabla al-fajr al-kadhib aidan. Wa kathiran ma sami'tu iqamata salat al-fajr min ba'd al-masajid ba'da tulu'il fajr shadiq. Tapi saya dengar akhirnya, itu lihat, wa kathiran ma sami'tu iqamata salat al-fajr min ba'd al-masajid ma'a tulu'il fajr shadiq wa hum yu'adhdhinuna qablaha bi nahwi nisfi sa'ah. Jadi namun kebanyakan qomatnya itu sudah pas masuknya. Jadi azannya aja yang di luar waktu.
Adapun itu rata-rata sudah mulai masuk waktu. Berarti di sini juga sah kan? Karena di dalam Imam Nawawi menegaskan menyimpulkan hadis adzan Bilal sama Ibnu Ummi Maktum bahwa adzan Bilal itu menunjukkan bolehnya adzan sebelum fajar terbit. Ini khusus salat subuh. Adzan subuh dibolehkan sebelum waktunya dan salat setelah waktunya kalau seandainya ini sahih pernyataan. Waqad yasta'jiluna bi'ada'il faridah qabla waqtiha fi syahri Ramadan. Kadang-kadang mereka tergesa-gesa di dalam menunaikan salat fardu pada waktu Ramadan. Wa fi dzalika tadhiqu 'ala an-nas bi ta'jil bil imsak 'ani ta'am. Sehingga di sini akhirnya membikin orang tergesa-gesa imsak wa ta'ridun li salatil fajr lil butlan, dan memberikan peluang. Nah ini peluang salat fajar itu batal. Wa ma dzalika illa bisabab i'timadihim 'ala tawqidil falaqi, karena mereka berpegangan pada waktu yang telah ditetapkan oleh ilmu falak, wa iradihim 'ani tawqid syar'i, berpaling dari waktu yang ditetapkan oleh syariah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Nah, di sini yang perlu diberikan catatan, katanya Syekh Dini, illa annahum lam yadhkuru awal wawa. Yang kita sayangkan, penukil fatwanya Syekh Albani ini tidak menghadirkan tulisan Syekh Albani secara lengkap yang bunyinya wa'alam annahu la munafata baina wasfi sallallahu alaihi wasallam li daw'il fajri as-sadiq bil ahmar wa wasfihi ta'ala iyyahu biqawlihi al-khayt al-abyad li'anna al-murad wallahu a'lam bayadun mashubun bi humratin aw taratan yakunu abyad wa taratan yakunu ahmar yakhtalifu dhalika bi ikhtilafil fusuli wal matali'. Ini suatu kalimat yang sangat indah, yang sangat bagus kalau seandainya diturunkan secara baik, bahwa Syekh Albani tidak menafikan bahwa awal fajar itu adalah al-khaytul abyad yang standarnya adalah 18 menurut para ulama, menurut astronomi, dan juga Syekh Albani tidak bertentangan dengan pernyataan bahwa tidak kita ingkarin. Setelah itu fajar itu kalau sudah menyebar, kalau sudah lambat itu lama, maka akan muncul kemerah-merahan. Namun kadang-kadang tidak. Namun awal fajar itu pasti putih, yang dikatakan oleh Allah al-khaytul abyad. Kama lam yadhkuru qawlahu, beliau juga ini penukil ini juga tidak menyebutkan ucapan Syekh Albani kama sami'tuhu min idza'ati Dimashqi. Katanya ini penulis kitab ini dia mendengar langsung dari radio Damaskus ya, yang ketika itu menyiarkan fatwa atau ceramahnya Syekh Albani, wa ana atasahharu, saya sedang sahur Ramadan al-Mahdi, pada waktu Ramadan yang lalu tahun 1406 Hijriah, wa dzikru hadza muhim jiddan. Menyebutkan kalimat ini sangat penting, di annu yuwaddih tahdid ra'yi Syekh rahimahullah fil murad bis-subh. Dari sini dia akan memberikan suatu batasan pendapatnya Syekh Albani ini arahnya kemana. Apakah Syekh Albani ini ikut pendapat ulama yang mengatakan bahwa salat subuh itu masuk ketika fajar itu menyebar dan menyinari jalan-jalan dan rumah, atau mengikuti pendapat jumhur ulama bahwa salat subuh itu masuk ketika fajar yang dikatakan oleh Allah al-khaytul abyad, membentuk seperti benang putih di ufuk timur. Dan ini masalah khilafiyah yang di dalam penetapan standarnya. Jadi tidak ada sama sekali dari pernyataan Syekh Albani membenarkan pernyataan mereka bahwa pertama, seluruh dunia Islam, negara-negara Islam termasuk Mekah Madinah adalah salatnya salah, harus diulangi. Yang keduanya, Syekh Albani juga mengatakan sebagian negara Arab, tidak seluruhnya, dan ini jelas melintir. Dan pada kesempatan lain juga Syekh Albani tidak ada perbedaan di antara jumhur ulama bahwa fajar itu adalah standarnya adalah al-khaytul abyad, yang terkadang-kadang ada kemerah-merahan, tapi merah itu tidak seperti yang kita ketahui dengan mata telanjang ya.
Karena pipi yang putih sekali itu disebut oleh orang-orang Arab juga ahmar, merah. Makanya Aisyah itu saking putihnya, saking ininya dijuluki oleh Rasulullah Humaira. Bukan berarti sekarang mukanya merah semua, pipinya merah, tidak. Humaira itu saking putihnya, namun di sini ada lamat-lamat merahnya dikit. Itu. Dengan demikian, itulah ungkapan kalau ada yang mengungkapkan bahwa fajar itu adalah nampak putih yang kemerah-merahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya masih dari pesan singkat, ada pertanyaan dari Bapak Abu Rizki dan beberapa pertanyaan yang lainnya yang hampir sama, Ustaz. Ustaz, nasihat apakah yang terbaik untuk kaum muslimin yang karena polemik ini terjadilah berbagai fitnah dan bahkan mungkin ada beberapa kekakuan yang terjadi di kalangan ikhwah dan terhadap masyarakatnya. Demikian, Ustaz. Bagaimanakah nasihatnya agar tidak terjadi fitnah yang lebih besar, Ustaz? Pertama, wahai saudaraku yang masih talibul ilmi, apalagi awam, Anda punya ulama, Anda punya panutan, dan di dalam beragama ini kan landasan beragama itu ada dua, al-ittiba' wal-iqtida. Al-ittiba' al-kitab was sunnah, ittiba'ul kitab was sunnah, iqtida, panutan kita siapa, ikut siapa kita. Ada ulama, alhamdulillah, dari zaman ke zaman Allah tidak pernah memunahkan ulama. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Berarti setiap zaman ini ada ulama, ikutin mereka. Ya, di sana ada Syekh Shalih Fauzan. Sekarang saya tanya mana yang lebih kapabel, mana yang lebih fiqah? Di samping kita bukan hanya sekedar melihat sosok, tetapi kita melihat akurasi dalil yang dihadirkan. Belum lagi ahli astronomi yang lebih banyak. Dari zaman ke zaman, coba ada Al-Bairuni, dan juga ulama-ulama Al-Azhar, Syekh Jadul Haq. Kemudian juga lajnah Hay'ah Kibarul Ulama dari mulai Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan juga ulama-ulama sekarang. Bahkan di sini juga ada ahli dari Menko Info, dari Depak, dari MUI, semuanya menyatakan nggak ada masalah. Lalu ini coba bayangkan, segelintir, masa mengalahkan sekian orang ahli yang mereka nggak ahli, Mas? Sekarang kita berpikir simpel aja. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan Muhammad, sama nggak orang yang tahu dengan orang yang nggak tahu? Orang yang tahu ahli astronomi, ahli falak, dan ilmunya lebih banyak dengan mereka yang sekarang hanya bolak-balik kertas majalah tiap hari. Yang hanya mondar-mandir ke percetakan. Kadang-kadang mungkin sablonnya kurang, atau mungkin filenya hilang. Ya, dengan demikian mereka sama sekali tidak memenuhi kualifikasi sama sekali. Dengan demikian, kita mari rujuk kepada Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafus salih. Kemudian iltifaf haulal ulama. Kita kembalikan, ya. Sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita kembalikan, ya, kepada mereka para ulama, ya, walau radduhum ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbidunahu minhum. Kalau mereka itu masalah-masalah yang mereka hadapi, mereka kembalikan kepada ulil amri yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i adalah ulama nomor satu, yang kedua adalah umara, maka mereka akan mengetahui hasil istinbat ijtihad yang mereka dapatkan. Bukan bikin sendiri-sendiri, ngeluarin fatwa sendiri-sendiri, mutusin sendiri-sendiri. Dan nanti akhirnya yang terjadi adalah fitnah, yang terjadi adalah kekacauan, bukan keamanan, bukan ketentraman, dan bukan kekhusyuan dalam sholat. Coba sekarang anak tanya, orang-orang yang mengikuti petuah ini, apakah sholatnya sekarang semakin baik, atau semakin pecah, semakin keruh hatinya, punya lawan baru dengan masyarakat, bahkan subhanallah di antara mereka memberikan suatu image yang jelek kepada masyarakat bahwa mereka sudah enggak sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami angkat dari pertanyaan penelpon kembali. Ada Pak Wawan di Bekasi kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Wawan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah.
menanggapi yang masalah polemik masalah waktu subuh itu, kalau kita ambil jalan tengahnya gimana? Iya, kalau contohnya jalan tengah gimana ceritanya? Batas waktu fajar jam berapa, batas akhir sholat subuh jam berapa, diambil jalan tengahnya. Tengahnya di mana? Ya, di tengah, di antara waktu itu Pak ya. Halo Bapak. Halo ya. Ya, suaranya agak geresek ya Pak. Berarti Bapak ambil jalan tengah, berarti sholat subuhnya kurang lebih jam 5:30 gitu? Setengah 5. Pada waktu langit hendak berubah warna yang agak biru kan kalau saya perhatikan kalau pagi. Halo? Iya. Melihatnya di mana Bapak? Langsung di luar rumah Bapak begitu? Di luar. Iya, di mana? Bekasi. Kena asap pabrik. Ya, berbagai faktor Bapak. Iya, cukup. Ada tambahan lagi Bapak? Yang kedua, jadwal sholat yang selamanya itu masih berlaku berarti? Iya, cukup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama gini Pak, pengamatan mata teranjang kita di daerah Jabodetabek ini sering terkecoh oleh beberapa faktor. Pertama, suasana Jabodetabek yang serba lampu ini memberikan kesulitan sendiri untuk mengamati fajar secara benar. Kemudian asap-asap pabrik, lalu cuaca yang sering mendung, dan juga daerah tropis dan yang lainnya memberikan pengamatan kita tidak mendapatkan hasil seperti yang dikatakan oleh Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Pernah enggak Bapak mendapatkan khayt al-abyad, benang putih di ufuk timur? Jelas ini merupakan suatu hal yang sulit, tidak bisa dengan mudah kita dapatkan. Kita tidak ingkari Bapak mendapatkan fajar, tapi apakah itu yang Bapak dapatkan awal fajar, atau fajar sudah mulai beranjak menyebar, sudah lama sejak tadi sebetulnya menyebar, ini nongol tapi Bapak baru dapat sekarang? Karena di sini posisi, kemudian ketajaman mata, daerah, cuaca sangat mempengaruhi faktor. Makanya kadang-kadang kata para ulama tadi nongol merah, kadang enggak, kadang-kadang masih gelap dan yang lainnya. Dengan demikian jalan tengah Bapak yang lakukan tanpa dasar ilmu, tanpa dasar ulama mana yang kita pegang, ahli astronomi mana, ini menyebabkan jalan tengah yang tidak tengah juga. Oleh karena itu, ketetapan jadwal yang telah ditetapkan sekarang ini, kalau seandainya mereset 5 menit dan yang lainnya, itu wajar. Tapi ketetapan waktu yang ada sekarang ini berdasarkan Mesir kek, Umul Qura kek dan yang lainnya, insya Allah itu sudah masuk waktunya. Yang aneh itu yang jadi aneh. Kenapa? Yang mereka permasalahkan itu kok sholat fajar tok. Anehnya kalau kita Bapak mau sederhana Pak, nggak sulit-sulit. Bapak ingat waktu syuruknya. Matahari sedang nongol itu tepat nggak jam yang ditetapkan oleh waktu sekarang? Ternyata nggak meleset. Loh aneh kan? Subuhnya meleset, mataharinya nggak meleset, subuhnya nggak meleset, ini duhurnya nggak meleset, asarnya nggak meleset, maghrib dan isanya nggak apa-apa. Yang bermasalah kan kok subuh, harusnya di sini meleset satu meleset semua, maju satu maju semua. Lah ini yang lucu. Nah inilah penelitian orang-orang bodoh. Jadi nggak menimbulkan satu ilmu yang mantap ya. Wallahu a'lam. Taib. Kami angkat berikutnya masih dari penelpon. Kami persilakan di 0218236543 untuk 10 menit terakhir di malam hari ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana? Dari Abu Fadil di Cimanggi. Silakan. Ya, silakan Mas. Cimanggi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi permasalahan yang terjadi, bahwasanya ikhwan-ikhwan kita ini pada resah Ustaz. Iya, makanya saya sampaikan di sini. Iya. Justru dengan adanya ini kami sangat bersyukur bahwasanya kita sedikit terbantahkan dengan keresahan ini Ustaz. Iya, insyaallah. Ada hembusan, anak pernah dengar bahwasanya Ustaz Zainal juga udah sholatnya udah pindah itu. Masya Allah, pindah mana? Terima kasih Pak. Jadi sekarang anak saya kasih ke Ustaz bahwasanya
hal ini nggak benar gitu. Betul. Syukran jazakallahu khairan. Iya, betul. Kita luruskan dengan cara penjelasan yang ilmiah, yang akurat berdasarkan data-data dari para ulama, ahli agama dan juga ahli astronomi. Dan untuk lebih jelasnya, insya Allah kita ajak kepada pendengar sekalian, terutama yang sudah bisa bahasa Arab, membaca kitab Al-Fajr Shadiq karangan Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Ubaidi. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya kami akan dari penelpon kembali, sudah menunggu saudara kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa, dari mana Bapak? Pak Kamarudin Mas dari Bekasi. Iya, silakan Bapak Kamarudin. Ini tentang tentang standar yang 5 ini, alhamdulillah kami sudah paham, Ustaz. Iya. Dan setelah dihitung bahwa 1 derajat ufuk itu kira-kira 4 menit gitu. Tapi yang masalah di tempat saya ini, habis sholat subuh kita sholat fajar 2 rakaat belum selesai, orang dah buru-buru qomat, Ustaz. Kalau di Mekah Madinah kan lama waktunya antara azan dan qomat itu. Jadi sekarang ini saya terkena fitnah juga sedikit, kena subhat. Jadi milih masjid yang jarak antara azan qamatnya agak lama gitu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah saya sarankan kepada muadzin masjid-masjid, untuk sholat subuh secara khusus ini agak diberikan waktu tenggang panjang dibanding sholat-sholat yang lainnya antara azan dengan qomat. Alasannya pertama, karena pada waktu subuh itu rentan orang itu terlambat. Mungkin ada yang mandi junub, mungkin ada yang terlambat tidur, sehingga Rasulullah SAW itu membedakan. Dan juga kalau Bapak Ibu sekalian juga ke Madinah, Mekah, itu kan beda banget kan, antara subuh dengan duhur, dengan asar, dengan sholat-sholat yang lainnya, apalagi maghrib. Kenapa? Memang seperti itulah. Karena orang yang namanya bangun tidur itu kemungkinan terlambat itu ada. Kalau seandainya nggak terlambat pun mungkin mandi junub atau mungkin yang lainnya, sehingga membuat dia harus agak terlambat waktu datang ke masjidnya. Oleh karena itu sedengnya itu kira-kira 15 menit antara adzan dengan qomat, itu sedengnya, atau sampai 20 menit. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya kembali di 0218236543. Untuk yang berikut kami angkat kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana? Dari Ibu Lala. Iya, silakan Ibu. Nah, silakan. Yang mau ditanyakan bukan masalah penonton ini ya. Apa? Di tempat saya ini ada kebiasaan di setiap hari Jumat itu sholat subuh. Ada sujud tilawahnya gitu, jadi dipilih ayat-ayat. Melazimkan. Dipilih ayat yang ada sujud tilawahnya gitu. Dan itu jadi kebiasaan, itu bagaimana hukumnya? Iya, cukup Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa sholat subuh melazimkan membaca ayat yang ada tilawahnya dengan melazimkan sujud tilawah, beda. Oleh karena itu Rasulullah SAW kita tidak ingkari bahwa Rasulullah SAW ketika subuh itu membaca surat yang ada sujud tilawahnya. Tapi tidak lazim kan? Bisa aja ayat itu nggak kebaca. Bahkan Umar bin Khattab sesekali waktu membaca ayat yang ada tilawahnya, sujud tilawah, sesekali waktu dia tidak melakukan sujud tilawah. Dan setelah itu dia mengatakan, saya sengaja lakukan ini agar orang tidak menganggap ini merupakan suatu kelaziman. Oleh karena itu, ini merupakan suatu kesalahan, dan kalau dilazimkan bisa masuk ke dalam kebid'ahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami angkat dari penelpon kembali untuk berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan, dari mana Ibu? Ini dari Vilanusa Indah. Ya. Maaf, ini kan waktu ada majalah itu saya sempat baca. Kemudian saya sempat melihat di atas rumah saya itu ya, jam-jam itu terlihat benang putih yang itu memang setelah adzan subuh. Adzan subuh di masyarakat begitu, Bu? Ya, 1 minggu saya melakukan itu. Saya pengen tahu persis bagaimana, dan ternyata fajar ketika subuh itu seperti ada fajar yang disebut fajar kadzib itu di sebelah ufuk
mengarah ke barat. Nah, kemudian setelah subuh itu selang beberapa lama kita tunggu itu ada benang putih seperti itu, lamat-lamat. Kemudian setelah ditunggu agak lama, kemudian ada baru ada seperti kemerah-merahan yang semakin menyebar, tapi itu agak lama. Nah, terus gitu ada yang waktu itu ada yang mendung juga. Nah, ini Ibu lakukan dalam 1 pekan? Ya, 1 pekan. Sekarang jaraknya berapa, Bu? Setelah azan? Setelah azan kurang lebih ada yang 15 menit, ya ada yang 20 menit, kemudian sekitar segitu. Nah, yang benang itu bentuknya kayak apa? Di atas itu ada gelap, kemudian karena waktu itu sedang bagus sekali cuaca di atas, kemudian ada sedikit seperti sirat-sirat putih itu mulai kelihatan ada lamat-lamat putih itu dari ufuk. Nah itu ke atas sedikit-sedikit itu langit yang lain itu masih, tapi itu masih seperti tanda-tanda kayak seperti pagi. Nah lama-kelamaan itu dia terus akhirnya itu akan terang. Nah, yang Ibu lihat pas kayak benang itu, yang menurut Ibu, itu berapa antara azan dengan Ibu lihat? Itu sekitar mulai dari 10 menit. Yang menjadi pertanyaan sekarang gini, Bu. Ibu pernah nggak mendapatkan pengertian dari para ulama yang dimaksud benang putih itu? Kayak apa? Sehingga Ibu bisa menganalisa. Saya memang belum. Cuma dari berdasarkan informasi dari majalah itu, Pak. Berdasarkan informasi majalah itu, kemudian saya ingin membuktikan. Nah di sini ada maksudnya antara batas antara pagi, malam dan pagi itu mulai kelihatannya kapan, kemudian mulai fajar kelihatan merahnya kapan. Saya tulis, memang saya catat jam-jamnya sampai pada matahari terbitnya kapan, itu juga saya tulis. Memang mungkin saya tidak persis tepat karena kelemahan saya. Cuma di sini ada waktu-waktu yang batasnya itu hampir sama setiap harinya, dan dan insya Allah itu mulai kelihatan pagi ketika azan subuh itu masih ada fajar yang disebut fajar kadib yang di dalam majalah itu, ada terang-terang di antara itu yang lamat-lamat, kemudian nanti setelah itu gelap. Gitu. Gelap, kemudian muncul yang agak putih-putih itu sedikit-sedikit gitu. Lama-lama yaitu saya bisa maksudnya mungkin ini yang dimaksud dengan fajar, karena tadi yang sudah terang kemudian gelap itu. Yang terang terus gelap bentuknya kayak apa, Bu? Terangnya itu dari arah timur ke barat. Bentuknya kayak apa? Timur ke barat? Iya. Dari timur ke barat, arah timur ke barat itu sebelah utara itu selalu lebih terang daripada sebelah selatan. Setiap malam saya lihat seperti itu. Kemudian yang di sebelah timur ke barat itu agak terang seperti ada merah yang lamat-lamat juga, jadi terang-terang gitu seperti itu. Nah setelah itu saya perhatikan, saya lihat lagi itu nggak ada lagi, gelap. Nah terus azan setelah itu? Ya. Iya. Berarti kira-kiranya maksud saya azannya tadi bersamaan dengan ada terang itu, terus gelap, kemudian setelah saya tunggu terang lagi. Baru ada cahaya seperti mau pagi, seperti mau pagi, tapi belum sampai ke fajar yang muncul merah itu, belum, jauh. Iya, cukup ya, Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini satu kasus contoh bahwa inilah hasil penelitian orang yang nggak ahli. Masih ada kemungkinan. Iya, jadi inilah hasil penelitian nggak ahli seperti kita semuanya. Oleh karena itu, Ibu yang dirahmati oleh Allah, jerih payah sudah sangat bagus. Tapi perlu diketahui bahwa untuk mengamati secara detail yang menjadi permasalahan pertanyaan mendasar, apakah yang Ibu lihat itu awal fajar atau fajar ini sudah
merata. Apalagi kita lihat posisinya itu di Villa Nusa Indah. Sangat terkecoh kita. Karena mungkin yang dilihat itu terfaktori oleh beberapa lampu yang ada di sekitarnya, ini juga mempengaruhi. Terus kemudian yang ibu lihat sekarang mungkin saja juga benar. Oleh karena itu kita harus kembalikan kepada yang ahli. Bahwa secara umum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri itu merupakan suatu hal yang tidak mudah diamati oleh orang-orang awam. Ibu, kalau ini bisa diamati oleh orang-orang awam, kenapa Universitas Malik Abdul Aziz jurusan astronomi mengakukan penelitian, Bu? Itu. Dan ini didampingi oleh 8 ahli, 3 ulama, sisanya adalah ahli astronomi. Kalau memang semua seperti orang-orang kayak ibu ini bisa melakukan, ngapain pakai ada penelitian, ada ini? Dan ngapain di Depak, di MUI dan juga Menkominfo itu merekrut orang-orang ahli dalam masalah ini? Kalau semua bisa melakukan. Namun kita tidak ingkari. Semua orang bisa melakukan untuk melihat fajar. Tapi fajar sudah nyebar. Tapi awal fajar kita bisa nggak ngelihat? Inilah soal masalah yang harus kita kembalikan kepada asas masalah yang telah kita bahas sejak awal sama akhir. Wallahu a'lam. Baik, pembicaraan yang sangat menarik Ustaz ya. Namun karena waktu yang sangat terbatas, mungkin kita akhiri saja pertemuan kita. Namun mungkin ada satu kesimpulan akhir dari pembicaraan kita Ustaz. Perlu diketahui pendengar sekalian, maju lambatnya satu salat yang dilakukan umat Islam di Indonesia jangan menjadikan sebagai analisa untuk membuat pernyataan-pernyataan, statement-statement yang semakin membingungkan. Taruhlah seandainya azan-azan mereka itu terjadi sebelum waktunya, toh khusus untuk sholat subuh dibolehkan azan sebelum waktu. Dan rata-rata mereka juga relatif. Ada yang sholat setelah azan 10 menit, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit. Berarti mereka sudah masuk waktu sholat. Kalau seandainya betul bahwa sholat kita ini terlambat 15 menit atau 20 menit atau 25 menit. Dan yang paling inti saya ingin tegaskan di sini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan sama orang yang ngerti kalau kamu tidak tahu. Ibu tadi saya hormati, tapi saya juga sangat takut kalau ibu tadi memandang, meneliti, melihat sendiri, kemudian disimpulkan sebagai suatu dasar untuk orang-orang sekitar ibu. Ini berbahaya. Betul. Karena apa yang ibu lihat itu betul fajar. Tapi apakah awal fajar? Ini soal lain. Ibu lihat ini terang, ini sinar. Itu betul, mungkin sinar. Tapi apakah ini fajar shadiq atau fajar kadhib? Maka harus kita kembalikan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang ngerti kalau kamu tidak tahu. Dan serahkan kepada mereka yang ahli. Di sana ada beberapa tim dari Menkominfo, dari MUI, dari Depak. Dan Masya Allah alat-alatnya mereka juga canggih. Kita kalau memang punya suatu analisa-analisa yang akurat, yang bagus, sampaikan kepada mereka supaya menjadi manfaat untuk seluruh umat. Karena ini masalahnya adalah masalah kolektif, bukan buang hajat kita cukup sendiri atasi. Bukan masalah sekarang ini kita mau safar berdua bertiga, tetapi ini masalah keumatan yang terkait dengan masalah jutaan umat. Dan ini kaitannya surga neraka mereka, yaitu sholat. Maka harus hati-hati dan jangan sampai kita membuat statement yang akhirnya membuat bingung banyak orang, meresahkan banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan untuk Ustaz yang telah memberikan pembahasan yang sangat menarik, dan semoga dari pembahasan ini hilanglah segala keraguan dan tentunya dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih juga untuk Anda yang telah berpartisipasi untuk malam hari ini. Mohon maaf karena begitu banyak pertanyaan yang datang dari pesan singkat.
di 0819896543 yang tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini atau pembahasan materi-materi yang lainnya di kesempatan hari Rabu malam di pekan mendatang. Dan selanjutnya kami yang bertugas mohon maaf atas segala kekurangan kami.